Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu jangan ketawa, ih. Udah diem dulu. Kamu pengen keluar? Pengen keluar? Ah, diem gitu kan. Hari ini kita temanya adalah menolak nasihat orang tua. Waduh, itu jadi anak durhaka kok seperti itu ya. Kalau nasihatnya baik, sesuai dengan agama. Iya, kalau nasihat insya Allah baik lah. Betul. Nama nasihat loh ya. Betul. Iya. Kalau diajak, nah itu belum tentu. Nah, kemarin kan ada yang nanya katanya gimana nih Ustadz, orang tua saya mengajak dan menyuruh saya ke orang pinter. Padahal saya tahu bahwa itu tidak boleh, takut musyrik. Iya. Harus taat atau enggak kok gitu Ustadz? Enggak ditaati nggak apa-apa itu. Karena menyalahi aturan Allah. Menyalahi aturan Allah ya nggak apa-apa. Enggak Pak, musyrik udah gitu aja. Tapi menolaknya dengan kata-kata yang baik gitu. Jangan Pak musyrik. Jangan marah ya udah diem aja tuh. Udah sana. Iya tapi iyanya pergi ke lain tempat. Nah, boleh kalau gitu boleh. Boleh itu. Sambil sedikit demi sedikit menyadarkan orang tua, kasih tahu juga kasih gitu tahu. Ya. Karena kalau kita berkata kasar, saja kan udah gak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi membentak. Dalam kondisi bicara yang normal memang kita tidak boleh berkata kasar. Iya. Yang boleh itu kalau memangnya orang tua mengajak hal-hal yang batil, hal yang dolim, hal yang mensekutukan Allah itu boleh menolak, boleh. Tapi dengan kata-kata yang baik. Betul. Kadang kita sebagai anak tuh kan buat orang tua kita walaupun sudah dewasa, kitanya udah punya anak pun orang tua kita menganggap kita adalah anak-anak ya Bu ya. Nasihati terus, ngasih tahu tuh. Kadang anak tuh kan apa sih nih? Ini mulu, nyuruh ini mulu, nasihatin ini mulu, kayak nggak percaya saya udah dewasa. Padahal dinikmati saja ketika sudah tiada, sudah meninggal dunia baru itu yang dirindukan. Iya benar, dikangenin. Iya emang bener ya. Betul. Jadi makanya ya kadang memang kalau seorang anak yang memang tidak paham bahwa orang tua itu kayak musuhnya ada memang. Sampai kayak musuhnya ya. Maunya ngajak berantem. Kalau ditanyain kan kenapa kamu tuh ngajak berantem sama bapakmu? Nggak tahu jawabannya gitu. Ini nggak tahu gimana sih. Tapi ya nggak bisa disalahkan. Kadang orang tuanya nggak ngajarin agama yang baik. Itu adalah buah dari pengajaran orang tua. Jadi kalau orang tuanya dilawan ya dulu orang tuanya juga begitu sama aja. Jadi dia tidak memberikan pelajaran baik pada anak-anaknya sehingga anaknya melawan. Ya itulah ujian yang harus dihadapi. Jadi dua-duanya dapat ujian. Si anak itu juga harus mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian si orang tua itu juga kalau anaknya nakal dia juga diuji oleh Allah Ta'ala melalui anaknya. Kemudian kalau dia sedih harusnya pada waktu dulu bagaimana dia dengan orang tuanya itu harus kita lihat. Betul. Semuanya. Kadang-kadang Allah mengingatkan kita sebagai orang tua, anaknya bisa ngelawan. Ingat nih dulu ngelawan juga nggak sama? Iya gitu. Kakeknya anak kita istilahnya seperti itu ya? Bener ya. Jadi seperti itu sudah digambarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bahwa itulah ujian yang harus kita hadapi jika ada anak seperti itu kita berpikir dulu apakah dulu saya seperti itu. Kalau mama sudah menemukan oh iya dulu saya seperti itu sudah anak itu sementara kita biarkan kemudian kita hanya doakan kemudian kita doa taubat kepada Allah Ta'ala taubat dulu. Kalau dulu itu kita itu sama orang tua juga berani umpamanya seperti itu. Kalau taubat sudah dikerjakan benar mohon ampun kemudian berubah. Kemudian lebih Islami itu ya jelas menjalankan sesuatu yang berdasarkan syariat ya itu lebih Islami. Nah nanti kalau kita berdoa untuk anak-anak kita sendiri ya pasti Allah akan mulai ngerubah, itu pelan-pelan. Nah itu mulai dijawab oleh Allah Ta'ala biasanya itu jawaban. Jadi nggak bisa terus anak itu nakal kemudian langsung taruh ke orang pintar kayak gitu, masukin pesantren karena orang tuanya nggak sanggup. Betul. Nah ini nggak lihat dulunya bagaimana. Ya, itu efek dari apa yang kita lakukan sebelum pada orang tua kita. Ada lagi yang anak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya secara langsung melihat misal dia kasar ke ibunya anak, istrinya si bapak tersebut. Akhirnya anaknya juga jadi ikutan kasar. Iya benar. Aduh.
Kita jadi orang tua itu memang seru ya. Tidak ada sekolahnya untuk menjadi orang tua, tapi dengan pengalaman, dengan pengajaran, dan sebetulnya sudah jelas juga dalam Islam bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bagaimana menjadi anak yang baik juga. Iya benar. Tarik Mas. Tarik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai sini Ibu, maju ke depan. Sendiri dulu, oh berdua, sendiri aja. Ya silakan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Nama saya Suprapti Ningsih, dipanggilan Suprapti. Suprapti. Iya, Coba geser lagi. Bu Suprapti dari mana? dari Bekasi. Bekasi. Aslinya Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul Yogyakarta. Iya. Ada apa Bu Suprapti? Apa yang dirasa? Tadi tiba-tiba nggak tahu apa di belakang apa gemeteran. Bereaksi gemeteran, ya. Sebelumnya Ibu Tadinya apa yang dirasa biasanya? Suka kesemutan. Kesemutan tangannya. Sininya sakit tuh. Ini pegel berat gitu. Terus apa kalau setiap ada maulid disertain apa ruqyah jamaah itu selalu kerasukan gitu. Kerasukan. Maksudnya Tapi kalau tidak ikut acara seperti itu gak pernah? enggak. Terus bulan April kemarin tuh saya sakit. Sebulan tuh di dokter itu nggak ada penyakitnya gitu. Tapi sering kayak gitu. Sering Sampai lihat- dirawat atau enggak? dirawat. Sampai 1 bulan? Dirawatnya 2 minggu. Mhm. Tapi nggak ada apa penyakitnya, dites apa di ronsen semua itu bagus. Jadi hasilnya. dicek semuanya gitu. Yang dirasa sininya panas. Jadi Kayak- keluhannya tuh awalnya tuh karena gara-gara dadanya panas. Iya. Kemudian Kepalanya sakit kayak gitu. kayak dicucuk-cucuk gitu. Iya. Tapi ketika diperiksa sampai 2 minggu dirawat tidak ditemukan ada. apapun. Iya, nggak ada. Akhirnya bingung. Iya. Terus saya mencoba ke Ustadz untuk diruqyah. Ya begitu begitu diruqyah itu reaksinya yang keluar katanya macem-macem lah gitu. Katanya, kata orang. Suami saya yang nganter. Pokoknya ngamuk gitu. Iya, ngamuk sampai ngamuk. Hari ini suami ikut Enggak ikut sama saudara. sama saudaranya saja. Terus udah enakan pulang. Nyampe rumah begitu lagi. Ya rasanya berat, mata itu suruh merem gitu, tapi tetap kita Oke, sebelum di ruqyah, sebelum ke Ustadz itu tidak pernah kesurupan sebelumnya, hanya sakit-sakit di dada saja. Iya, dengan kepala awalnya sakit panas gitu, panas Iya, kayak iya. kena api bara. Tapi ketika di ruqyah justru jadi keluar Nah, itu dan dia. kesurupan dan jadi sering kesurupan. Iya. Yang parahnya ya kemarin tuh bulan April tuh hampir mau puasa baru alhamdulillah saya sembuh. Udah saya nggak ada harapan lagi kayak kemarin tuh udah gimana sih? Udah udah pasrah aja lah. Pokoknya orang di rumah sakit udah berobat 2 kali itu nggak ada penyakitnya, kok ini lagi kesini lagi ceknya bagus begitu. Iya. Makanya Jadi secara medis sebetulnya tampak seperti tidak ada terus apa-apa. kadang sering lihat kayak orang lewat gitu, tapi bayang-bayang kayak orang lewat. Di mana itu, di rumah, di mana-mana? Ya di mana aja, terus kalau lewat suatu tempat kalau rada itu rasa. Gitu. Masuk rumah orang pun kalau emang ada itunya tanya kerasa. Makanya saya tadi tuh di luar sebenarnya nggak mau ya masuk gitu. Di sini gak enak juga perasaannya di sini. Ya gemeter, sininya berat. Iya. Wah nggak mau aja. Nggak mau. Lihat Ustadz gimana? Dari tadi ngeliat saya terus. Iya, Ngeliat ganteng Ustadz. sih. Oh, ganteng sih. Ustadz juga ganteng. Iya, Ustadz Coba ganteng tapi nggak. lihat Ustadz coba. Gak berani. Gimana ya? Ustadz. Ustadz jangan bercanda ini. Ustadz yuk. Ustadz ayo. Ayo, mana? Ustadz. Ustadz jangan bercanda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Kenapa Ustaz? Kenapa? Capek. Oke. Oke. Tadi kenapa gitu-gitu? Ada jinnya. Padahal belum diapa-apain sama Ustaz. Hah? Belum diapa-apain. Memang belum. Dah. Kalau yang begini kan gampang kerjaannya jadinya ya. Tapi memang belum keluar karena ini terkunci sama yang dulu sering baca-bacain. Jadi dibaca-bacain, bacain ayat Quran, akhirnya yang masuk ya sama teman-temannya akhirnya. Tadi kayak ada tangannya kayak mencakar gitu. Ya maunya nyerang, tapi udah biarin aja. Jin itu kan nakut-nakutin begitu, tuh. Emang nggak capek tangannya begitu? Apa itu? Kok kayak kayak macan gitu ya? Macan Gunung Kidul. Kamu siapa? Coba bilang. Kamu siapa? Bilang coba. Siapa? Sayonara. Siapa? Belum. Cuma gitu. Bisa ngomong? Siapa kata Ustadz? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu jangan ketawa, ih. Udah diem dulu. Kamu pengen keluar? Pengen keluar? Diem gitu kan tertib ya. Nggak dimarahin sama kepala sekolah nanti. Yuk. Yuk kita doain ya Bu. Namanya Bu siapa tadi? Suprapti. Oh Suprapti Ningsih dipanggil Suprapti gitu ya. Oke kita doain Ibu Suprapti di dalam tubuhnya Ibu. Ibu pasti dengar, ngaminin doa saya. Ya Ibu, aminin doa saya. Mudah-mudahan nanti doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala ya. Amin. Istighfar Bu Suprapti. Astagfirullahaladzim. 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 Ibu saudaranya? Iya. Emang suka seperti ini Bu? Iya. Sudah lama ya? Sudah. Kalau kesurupan tuh seperti tadi juga? Iya. Meraung-raung. Iya, meraung-raung. Mau mencakar saya. Iya. Tadi kayak mau cakar mukanya sendiri juga. Iya. Mencekik. Iya, tadi juga di belakang juga udah begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Badan rasanya enteng. Sakit. Sekarang Berat. saya tadi ngomong apa? Membuat mati apalah gitu. Harus Ya. mati, harus mati. Ya bisa aja namanya jin kan ngarang-ngarang ya bisa. Mau disuruh orang juga Ya. bisa aja. Tapi ya kalau saya sih mikirnya apa namanya? Jin itu kalau menyerang kan kadang-kadang dia nggak mau ngakuin dia siapa. Dia nggak mau ngakuin dia siapa. Biasanya begitu. Kalau tipikal dia disuruh orang biasanya malah biasanya dia ngaku-ngaku biasanya gitu. Tapi ya kalau enggak ya bisa aja iya. Kalau di sini kan memang harus berpikir bahwa jangan dulu berpunya pikiran kalau ini kena sihir mamanya. Jadi yang difikirkan ada kesalahan Bu Suprapti dulu itu. Kesalahannya dimohonkan pada Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun juga orang sakit itu pasti dari dosanya. Kalau saya gitu. Jadi diampunkan aja dulu dosa-dosanya. Habis itu mulai dari satu-satu. Ya. Gitu. Tapi ya kalau mamanya dia tadi nyekek ya
Biasanya itu ya dari kerajaan jin yang memang mau bunuh ilmu yang ada di dalam tubuhnya. Tapi karena dia ketahuan akhirnya dia ngaku aku disuruh gitu aja. Bisa aja seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi sekarang Bu Suprapti harus banyak istighfar, mohon ampun. Iya, istighfar, taubat. muji Allah, hanya gitu aja Ya. sih. Insya Allah. Lebih enakan nggak sih Bu? Sekarang gimana? Ya, Di dada biasanya nggak nyaman gitu? udah tadi kan kayak gemetar awal lihat Pak Ustadz itu udah benci banget udah. Sekarang udah biasa. Ibu gimana? Saya nolak cinta ibu belum pernah. Ibu kenapa benci sama saya? Iya. Sekarang I love you katanya tuh kata si. Sekarang udah ngelihatnya juga udah Alhamdulillah, biasa ya. terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Karena saya itu sama-sama. sering begini. Tahu nggak tadi Bu Suprapti mau nyerang Ustaz, mau nyakar. Masa? Iya. Bener. Beneran ke depan gini. Oh gitu. Terus udah gitu akhirnya lemas. Udah gitu kayak mohon ampun kayak ketakutan akhirnya. Ustaz satu pertanyaan. Iya. Kenapa kadang-kadang masuk tuh kayak tadi kan mau kayak harimau. Terus jadi binatang apa memang jin itu suka ngambil karakter binatang-binatang yang lainnya? Enggak, atau- memang jin binatang itu insya Allah ada. Jadi jin harimau itu ada, jin kijang ada, jin anjing ada, jin babi ada, Oh gitu. siluman babi ada, siluman anjing ada. Jadi ketika masuk menyerupai binatang Iya, tersebut. seperti itu. Tapi kalau saya ya jin aja lah. Ya, ya. Ya udah, Bu Suprapti bisa berdiri? Bisa. Benar. Coba tak bantu. Ya, Awas, 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 awas. udah. Ya, sudah. Udah awas, 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 awas. Nah, nih sendalnya dulu, bentar. Sendalnya lagi. Itu ikut beresin tuh ibunya, terima kasih Bu. Ucapkan salam buat Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Satu. baik semuanya ya. Monggo. Ya sama-sama, terima kasih. Bisa senyum sekarang. Iya, tadi ngelihat aja Ustadz katanya benci. Padahal belum pernah nolak cintanya nih. Iya. Tadi sebetulnya di belakang juga ada yang bereaksi juga. Memang bisa seperti itu ya. Bisa Dan kan aja. di sini di rumah aja bisa ikut Di bereaksi. rumah aja bisa bereaksi. Karena memang tubuhnya ada jinnya ya insya Allah bereaksi. Tapi tidak apa-apa. Kalau itu kan berarti ada tanda sebenarnya. Tanda tinggal nyari saya kan gitu aja ya. Ya. Tanda bahwa oh tubuh saya berarti ada nih gitu. Ya. Gak apa-apa. Selesain aja yang baik. Mudah-mudahan kalau memang itu dulu ada ilmunya ya tobatlah pada Allah Ta'ala. Kan gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary, saya dari Jambi. Jambi? Iya. Ya. Ya. Umur berapa Mbak Mary? 24. 24 tahun. Masih single, sudah menikah? Single. Masih single ya, masih muda ya. Kenapa Bu Mary? Mbak Mary. Jadi kalau misalnya saya dengar azan itu kayak bawaannya mau marah aja Ustadz. Hah? Iya. Jadi kalau dengar lihat orang sholat gitu dongkol aja. Lihat orang sholat, dongkol. Iya. Dengar azan, pengen marah. Mbak Mary-nya sholat nggak? Saya sholat tapi sholatnya kayak kepaksa gitu Ustadz. Takut apa gitu. Gitu sih. Tapi sholat masih 5 waktu. Insya Allah. Tapi kok dengar azan, pengen marah? Iya. Pengen marah atau udah sampai level marah? Enggak sih, cuman pengen marah, gondok aja gitu. Gondok gitu. Lihat orang lagi ibadah, sebel. Iya, Iya, iya. baca Quran? Kalau ngaji saya jarang-jarang. Jarang. Iya. Oke. Itu udah lama seperti itu? Parahnya sih 2 tahun belakangan ini. Kayak misalnya gini deh. Saya tuh udah mulai bisa kayak, misalnya teman saya ada yang kehilangan barang. Itu ntar kalau ditanya ke saya bakalan tahu di mana. Bisa tahu gimana caranya? Nggak tahu, kayak kelintas aja. Di sini nggak? Terus apa? Tiba-tiba ada yang kayak ngasih tahu gitu, terlintas gitu di pikiran gitu. Iya.